Bukan? Dr. Taufik, berkenan? Ya, siap. Siap. Nah, ini luar biasa. Ini kalau belum hadir kita belum jadi mulai soalnya ya. Baik, kami persilakan Dr. Taufik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sangat bersyukur ya dapat bertemu walaupun melalui internet begini ya dengan para saudara-saudara saya tamatan FKUNS, baik senior maupun junior saya. Saya berikan salam hormat untuk mereka semuanya. Ya, juga penghargaan yang tinggi pada Dr. Sri Pratomo ya, Atom Dr. Sri Pratomo sebagai ketua alumni FKUNS yang bisa menyelenggarakan acara seperti ini. Juga Dr. Tonang. Siap, Dok. Siap. Dr. Tonang Dwi Ardianto ya, telah berusaha ya sehingga Dr. Taufik ini bisa berjalan ya. Terus terang saya harus berikan jempol 4 ya. Jempol 4 kenapa? Karena berani gitu loh, berani Mardian itu meminta saya bicara. Karena kalau saya lihat webinar baik dalam negeri pun luar negeri yang saya lihat adalah satu garis semua. Apa itu satu garis? Bahwa COVID-19 itu berbahaya, bikin mati. Nah sekarang ini ada garis lain, nah itu menarik ya. Jadi menarik ya, saya harapkan ini minimal bagaimana menambah wawasan lah ya, menambah wawasan ya. Ya kalau itu satu kebenaran, mudah-mudahan menjadi satu kebenaran yang dilaksanakan ya. Jadi perlu dikasih apresiasi sungguh-sungguh nih dari saya bahwa untuk keberanian daripada Dr. Atom dan Dr. Tonang untuk meminta saya bicara masalah ini ya, masalah yang sedikit lain lagunya, bukan sedikit, banyak ya. Jadi orang ke arah A, saya ke arah B. Begitu ya, lebih kurang pembukaannya ya. Tapi itu mantap, Dok. Mantap itu. Harus ada variasi. Jadi masalahnya adalah begitu. Jadi masalahnya adalah orang tua saya mungkin yang salah. Dia mengajarkan dulu apa yang diajarkan. Not the singer but the song gitu. Jangan kau lihat dia tuh sorbannya 7 atau tebal. Jangan kau lihat gelar-gelarnya yang banyak. Tapi kau lihat apa yang dikatakannya gitu. Jadi kalau kau merasa itu dikatakannya salah dan kau udah banyak belajar bilang itu, maka kau diskusi bantah aja. Semoga kau mendapatkan ilmu dari dia yang hebat itu. Teman-temanmu mendapatkan ilmu dari kau dan dari dia juga, dan semoga juga dia juga dapat pahala kalau memang dia benar ya. Kalau dia salah, dia memperbaiki dirinya. Itu yang diajarkan orang tua saya itu. Nah inilah akibatnya saya melihat begitu ya. Patogenesis itu adalah satu hal yang dasar banget, dasar dari kita atau fondasi ya daripada dokter itu adalah patogenesis. Dari situ kita bicara patofisiologi, dari kita bicara terapi ya. Itu jadi kalau misalnya yang membedakan kita dengan Ponari misalnya, masalah DBD, Ponari menyembuhkan juga dengan minum air, tapi dia nggak tahu patogenesis. Atau dengan dukun Rusia itu Rasputin, dia menyembuhkan hemofilia, tapi dia nggak tahu kenapa itu sembuh. Atau bahkan dengan yang mulia Nabi Isa, dia menyembuhkan, tapi itu kita nggak tahu patogenesisnya kayak gimana. Kita dokter patogenesis. Karena itu saya melihat kok saya kurang puas dengan patogenesis itu. Ya, di lain pihak ini sepertinya dunia ini mau diapakan aja siap gitu loh. Mau disuruh stay at home lagi boleh sampai berapa kapan, sampai kapan daripada mati kan begitu. Karena patogenesis seperti itu. Anak-anak sekolah mau sekolah kapan, kayak Januari tahun depan atau Januari 2 tahun lagi, silakan aja karena patogenesis seperti itu, mati kalau kita keluar itu gitu. Badai sitokin begitu kan. Muka 1000, jadi mengalahkan dasar muka. Kalau dasar muka itu 10, dia muka 1000, jadi dasar muka pangkat 3. Jadi sangat-sangat horor gitu kalau saya lihat itu. Lihat gitu. Keluar juga akhirnya, keluar juga. Jadi kita lihat dari Jakarta, masa bisa di Sekarung
beras dikasih dengan botol minyak goreng hidup sebulan, apa ini berbahaya. Jadi ya udahlah, kalau memang benar lah, kalau enggak ya nama-nama wawasan ya, dokter tenang ya. Siap, Gitu. dokter. Oke, ya. Jadi begitu, saya melihat bahwa kelemahan daripada patogenesis yang sekarang diikuti ini, yang diikuti oleh seluruh guru saya, baik di dalam maupun luar negeri, itu saya anggap Profesor Fauci itu, saya baca Harrison Principle bolak-balikin. Dia adalah editor Harrison Principle of Internal Medicine, itu menyetujui juga ini. Jadi gimana nih, itu Qurannya penyakit dalam itu. Dia menyetujui juga, cuman saya tetap yang saya katakan, saya kurang puas coba kita ini kan. Kenapa? Karena yang dikatakan bahwa SARS-CoV-2 itu bisa masuk ke sel-sel target organ itu, ya, SARS-CoV-2 berikatan dengan AC2. AC2 ini apa sih? AC2 suatu enzim di mana dia itu memprediksikan, membuat, oh ini ada tekanan darahnya berkurang, oh ini elektrolit berkurang. Nah, itu AC2. Dia ada di banyak-banyak sel, terutama sel paru, ya, kemudian sel ginjal, sel usus, sel otak, ya, sel jantung, itu ada enzim AC2. Dia berikatan dengan SARS-CoV-2. Kemudian dia bisa masuklah ke dalam sel-sel target organ yang banyak itu. Maka terjadilah badai sitokin. Maka terjadilah kehancuran. Nah, begitulah lebih kurang daripada patogenesis yang saya baca itu. Tapi kalau saya baca lagi jurnalnya, bagaimana bisa terjadi begitu? Rupanya itu satu penelitian pada tikus. Pada tikus. Kita mau bilang bagaimana? Udah pastilah disuntik. Masa disuruh nganga tikusnya A, kemudian disemprotin SARS-CoV-2. Kan enggak? Disuntik dengan SARS-CoV-2. Sehingga terjadilah itu. Yang dikatakan berikan AC2, organ-organ, badai sitokin. Nah begitu. Disuntik ya. Sedangkan kita bukan karena masuk ke darah dan dengan demam berdarah dengue. Kita dari droplet infection. Jadi apa yang dikatakan oleh patogenesis itu bahwa AC2 sebagai unsur utama itu kurang tepat atau salah. Banyak sekali di situ imunitas kita yang bermain supaya jangan masuk dia ke dalam darah. Supaya jangan kena organ yang lain. Dia bermain di atas tuh, saluran nafas bagian atas, gitu loh. Jadi yang dicari adalah sel target, bukan dicari reseptor. Itu udah begitu textbook itu mengatakan virus masuk mencari sel target. Sel targetnya apa? Sel targetnya adalah sel goblet. Kenapa? Karena kalau kamu bilang gitu sel targetnya sel alveoli, dia SARS-CoV-5. Sedang dia gejala utamanya ISPA, ya kemungkinan di situlah, di sel saluran nafas bagian atas, kemudian sel goblet. Dan ternyata jurnal mengatakan begitu. Penelitian in vitro, coba dicari itu sel-sel, ada sel jantung, dia banyak bergerak ke arah sel goblet, ke situ dia bermain. Jadi kalau kita anggap itu AC2 reseptor itu sebagai satpam misalnya, dia menjaga rumah ginjal, dia menjaga rumah usus, dia menjaga rumah jantung, dia menjaga rumah paru-paru, menjaga juga sel, maka si SARS-CoV-2 ini tahu kemana dia harus masuk, bukan dia masuk ke sini, bukan. Karena dia mencari tempat di mana dia bisa hidup nyaman dan berkembang biak. Dan itu dibuktikan memang di sel goblet itulah dia banyak. Yang dicari adalah sel target, bukan mencari reseptor. Karena itu sel target, saya katakan adalah sel goblet. Jadi satu, kesalahan berpegang pada AC2 reseptor, karena berpatokan pada penelitian para profesor Cina itu, dengan penyuntikan ke tikus, walaupun dikatakan, mungkin dokter Tong kan nggak ada kata suntik ya, mau bilang apa lagi dia bisa masuk situ. Disuruh nganga tuh tikusnya, nganga, kemudian disemprotkan enggak. Suntik begitu, itu lain imunitas yang terjadi, reaksi imunitas kita dibanding dengan kalau dia droplet infection. Jadi nggak bisa kita pakai AC2, teori AC2 itu. Kemudian, apakah terjadi badai sitokin? Bagaimana akan terjadi badai sitokin kalau dia dari tenggorokan, kalau di dalam darah, oke, terjadi badai sitokin. Dan syarat dari badai sitokin itu adalah harus banyak kompleks imun. Kompleks imun di mana-mana. Itu akan merangsang komplement. Komplement akan memacu makrofag untuk mengeluarkan peluru-pelurunya. Itulah sitokin-sitokin itu ya. Nah, emang kita baca misalnya di Lancet itu Profesor Mehta bilang ada banyak sitokin. Oke, cuma masalahnya bisa kita percaya nggak? Mungkin sitokin banyak, tapi jumlah pelurunya banyak nggak? Kenapa? Karena tidak ada satu jurnal pun yang saya baca yang menunjukkan bahwa kompleks imun tersebar di seluruh darah, di seluruh sirkulasi kita. Lain dengan DBD, tersebar dia kompleks imun itu, memacu daripada aktivitas komplement,
maka keluarlah komplement C1, C2, C3, C4, C5 keluar. Tapi mana yang menunjukkan aktivitas komplement pada SARS-CoV-2? Tidak ada. Tidak ada jurnal yang menunjukkan, berarti tidak ada. Mana kompleks imun tersebar itu? Tidak ada yang tersebar di kompleks imun. Jadi tidak mungkin terjadi badai sitokin. Kenapa? Karena tadi tidak terbukti pada laporannya mana itu. Karena badai sitokin itu. Lebih-lebih kalau ada secara droplet infection. Gitu. Secara udah penyuntikan tikusnya kita nggak ada di laporannya. Cuman ada pelaporan, ada interleukin banyak. Ya di Lancet itu. Oke, banyak itu memang tipe daripada senjata. Tapi berapa banyak peluru yang ada pada dia itu mutlak harus ada kompleks imun yang tersebar dan harus mutlak aktivitas komplement harus banyak keluar untuk memacu daripada makrofag menghancurkan kompleks imun itu. Oke. Satu, tadi dari tikus kita tolak keluarnya astasi 2, kedua kita tolak badai sitokin. Ya kan? Dengan dasar itu Dokter, sebentar, ada pertanyaan, Dok. Oh, langsung. Kagungan PowerPoint atau materinya enggak, Dok? Ini ada pertanyaan di chat. Ada menyiapkan PowerPoint atau barangkali ada yang bisa dibagi tertulisnya, Dok? Oh, enggak nih, saya langsung aja. Ya, nanti dibuatin deh. Siap. Ya, terima kasih, Dok. Monggo, Dok. Lanjut, Dok. Ya, itu betul, Dok. Ya, cukup bagus, makanya kalau ada PowerPoint atau di record bagus itu. Oke ya. Oke. Ini di record aja kali ya, record aja. Sudah masuk YouTube, Dok, jadi bisa tersebar nanti kemana-mana. Oke ya. Oke. Dengan dasar itu, menjadi pertanyaan lah pada kita itu, kita terima nggak patogenesis yang seperti itu? Menyuntik ke dalam darah, kemudian terjadi ini, terjadi itu, pada kita terima. Padahal yang terjadi pada manusia bukan seperti itu. Ya, bagaimana sih patogenesis yang pada manusia yang saya coba buat ya. Ini kelebihan kita daripada drug Indonesia ini satu. Kita nggak punya uang, mereka meliti lah semua. Tapi kita punya brain skill, kita punya kerajinan, ketekunan. Disitulah kita mencoba menggabung-gabungkan, mencoba membuat teori. Nah mereka ini sering, di situ mereka lemah. Jadi keenakan kita itu sambil duduk-duduk ya, minum kopi atau ngerokok, kita bisa membuat teori dari mereka, bukan mereka, gitu loh. Ya, jadi di sini dengan kita lihat sel goblet itu banyak disitulah sel target dan dari situlah berdasar apa yang akan terjadi. Pada waktu dia masuk ke dalam sel goblet itu terjadi peradangan daripada sel goblet, terjadi hipersekresi mukos. Maka gejala kliniknya apa yang terjadi? Batuk berdahak, pilek. Itu yang terjadi. Agak pusing sedikit karena itu. Ya. Karena hipersekresi mukos dan datanglah kemudian sel-sel seluler kita. Jadi kita imunitas seluler yang berperanan itu ya. Kalau dikatakan dokter Dita tadi ada sel imunitas humoral itu dia nggak bisa masuk ke situ. Jadi bukan setiap infeksi kemudian antibodi bermain, infeksi di kulit antibodi bermain, enggak. Bisa nggak dia masuk ke situ? Nah, pada infeksi di situ itu diperlukan satu aliran darah yang cukup besar, ya. Kemudian cukup banyak. Nah di sel goblet nggak bisa itu. Imunoglobulin G kita itu beratnya adalah 160.000 Dalton. IgM 900.000 Dalton. Itu nggak bisa terangkut walaupun udah kecil banget, nggak bisa masuk ke situ. Dan memang ternyata cukup dengan itu 90% hasilnya baik karena itu gejala SARS-CoV-2 19% ada gejala ringan. Kenapa? Karena bagus. Jadi di situ bermain sel natural killer kita. Sel natural killer kita adalah sel imunitas non spesifik. Dihancurkannya itu SARS-CoV-2 dalam sel juga di luar sel. Main juga sel-sel luar daripada imunitas spesifik. Sel T sitotoksik dihancurkannya. Jadi ada imunitas daripada goblet dan hipersekresi, penghancur sel-sel daripada imunitas non spesifik, sel natural killer dan sel sitotoksik harusnya berhenti di situ, selesai lah urusan itu gitu. Kecuali imunitas seluler kita, imunitas kita sangat rendah, baru dia bisa turun, hancur itu daripada sel goblet banyak hancur, dia turun masuk, dia turun dengan gaya gravitasi daripada tekanan darah masuk dia ke paru. Disitulah baru bisa terjadi satu sesak nafas, apoptosis akan terjadi di situ. Di situ antibodi bisa bermain di situ, ya. Jadi karena aliran darah ke paru cukup besar, bisa main dia di situ. Disitulah terjadi ventilator banyak.
makanya bisa terjadi orang tadi nggak sesek menjadi sesek. Kenapa? Karena gagalnya daripada sistem imunitas seluler kita dan sel goblet untuk menahan itu. Jadi tidak akan terjadi tidak ada gunanya vaksinasi. Ngapain bisa divaksin? Apa kita harapkan antibodi timbul terhadap SARS-CoV-2? Apakah dia akan menghancurkan daripada sel target itu, menghancurkan SARS-CoV-2 yang di sel goblet, di sel nafas bagian atas? Ya enggak. Karena dia nggak bisa masuk ke situ. Akan terjadi radang tenggorokan berkali-kali, bertahun-tahun seperti influenza. Ya ada gunanya itu vaksinasi. Kecuali kalau memang vaksin itu berguna kalau udah terjadi pneumonia, di situ dia bermain. Tapi kan jarang udah jadi di situ biasanya adanya kematian. Kalau udah terjadi pneumonia bisa kita lihat ada ARDS, ada fibrinogen meningkat, ferritin, DAI, segala macam bisa terjadi, dia masuk ke dalam darah, ya. Dan terjadi pneumonia ini ARDS-nya karena goblet tadi, Dok ya? Goblet tadi. Karena gagal. Oh, gagal tadi ya, oke. Nah, gagal, masuk dia turun kan, karena gagal juga seluler kita. Sel gobletnya hancur, sehingga nggak ada lagi banyak sekresi mukos. Sel seluler itu sel natural killer dan sel toxic pun nggak cukup kuat, ya, baik karena viral load-nya yang tinggi atau memang sel selulernya itu yang kurang. Itu adalah pneumonia. Terjadi ada yang masuk ke dalam darah, ya. Makanya kadang kita lihat adanya sel daripada SARS-CoV-2 di anus, ya, di anal swab. Kita nggak bisa bilang bahwa dari kentut menular nih, nggak bisa. Kenapa? Itu karena sel yang lepas dia gara-gara tidak ada yang menangkapnya, gara-gara imunitas rendah. Misalnya orang-orang udah mau mati, turun mati, ada yang lepas ke sana. Kadang kita ketemu di semen manusia, SARS-CoV-2, menyebar dari seksual, enggak juga. Ya harusnya itu nggak ada yang ke situ. Kalau imunitas baik itu dihancurkan, lepas aja dia, dihantam itu oleh sistem imunitas kita. Karena itu kalau kita percaya rapid test positif, itu orang-orang yang mempunyai imunitas, dia berhasil membuat imunitas. Kalau memang itu rapid test khusus untuk SARS-CoV-2 ya, bukan kita menyalahkan justru yang rapid test negatif, begitu. Jadi patogenesis itu dari situ kita ambil kesimpulan bahwa memang betul itu yang ditemukan fakta 90% adalah berat, hanya sedikit yang memberikan gejala 90% adalah ringan, hanya sedikit memberikan gejala yang berat. Vaksinasi tidak jelas bagaimana dia akan memberikan keuntungan. Bagaimana dengan herd immunity? Kalau yang saya tahu saya itu herd immunity, semua kita beramai-ramai keluar dari rumah kita, ramai-ramai. Nah di situ akan terjadi saling memberikan kuman, interaksi. Pada orang-orang yang bisa itu membentuk antibodi, pada orang yang tidak mati. Maka dibilang kalau kita keluar semua mati berjuta-juta nih, begitu. Padahal tidak, dari tadi kalau dari patofisiologis tadi, patogenesis yang saya katakan tadi, tidak ada terbentuk antibodi dengan infeksi SARS-CoV-2 karena dia bermain di nafas bagian atas, gitu. Dan tidak mati orangnya. Kenapa? Karena diselesaikan, ya. Monggo, berarti simpulannya tadi ya, patogenesis dari goblet tadi, Dok ya. Nanti kita simpan dulu beberapa hal kuncinya. Nanti kalau didiskusi kita kupas lagi, Dok. Ini siap, penutupin ya. Siap, Monggo, Dok. Saya penutupin ya. Siap, jadi gitu. Siap. Oke, jadi udah kita ini kemudian jadi pertanyaan pada kita nih, gimana dengan dokter-dokter mati 37 orang, dokter di sana mati, dokter di sini mati. Ya saya nggak tahu kenapa dia mati. Kita harus lihat statusnya benar karena COVID atau bukan gitu. Kalau zaman dulu mati di Wuhan mati, itu bisa mati karena langit penuh dengan SARS-CoV-2, matilah dia. Jadi satu aerosol yang sangat ekstrim. Di Amerika, di Italia, siapa yang mati? Yang mati itu orang-orang usia tua yang udah mengenai life expectancy-nya. Yang mudah-mudahan mati itu yang kata Dr. Erickson, kok bisa mati ya? Ternyata apa kata Dr. Erickson, banyak peneliti Amerika, itu banyak yang dipaksa menuliskan COVID-19. Kemudian apalagi mainstream para dokter sedunia, dipasuk kita juga, bahwa apa-apa adalah COVID-19. Kenapa? Karena dia the thousand faces disease. Dia bisa menyebabkan penyakit apa aja, jantung bisa dari situ. Jadi semua ditulis COVID-19. Dan paling dahsyat Indonesia. Pada data saya dengan April sampai 80% yang begitu. Usia-usia muda pada mati. Nah itu yang kita tanyakan. Kenapa mati itu pada orang dokter-dokter muda itu? Kalau saya bilang dua penyebab yang sering. DBD dan asma. Asma berat dengan COVID-19 bisa hipersekresi mukusnya lebih.
DBD tidak ditangani dengan bagus pemberian cairannya. Kadang-kadang dia suka shock sendiri, tapi diam aja, cairannya kurang bagus. Terlebih kalau kita tidak berani memberikan kortikosteroid. Saya katakan dasarnya ada hipersensitivitas, kemudian kasih kortikosteroid ini enggak, takut memberikan kortikosteroid. Sekarang ada kortikosteroid, dosis rendah dexamethasone, itu nggak berefek apa-apa untuk DBD. Jadi itu saya katakan bahwa kematian besar harus dievaluasi. Gitu. Nah, harus dievaluasi pada orang-orang muda, usia muda. Kenapa dia harus mati? Kok SARS-CoV-2 yang di sel bisa mati? Gitu loh. Ya, yang kedua tadi, jadi kesimpulan dari semuanya itu adalah badai sitokin saya nggak dapatkan ini. Yang saya dapatkan badai horor. Gitu. Mungkin begitu ya. Ya, terima kasih. Ya, Tepuk tangan untuk Dr. Taufik. Ini kalau dalam bahasa ILC saya akan buat kata-kata begini, bahwa seorang filsuf berpendapat, walaupun saya tidak sependapat dengan Anda, saya akan tetap bela hak Anda berpendapat sampai mati. Begitu dong ya? Sepakat dong ya? Saling untuk masukan-masukan. Siap, Dokter. Jadi memang kita demikian. Monggo, terima kasih. Berikutnya Taufik, Dokter. Dokter Taufik masih? Ini Dok, pertanyaannya Dok. Monggo Dok. Ini dari YouTube yang bertanya ini. Mohon pendapatnya hal pemberian imunisasi pasif dengan pemberian plasma konvalesen pada pasien coronavirus derajat berat. Terima kasih. Jadi pemberian imunisasi pasif dengan pemberian plasma konvalesen pada jadi plasma konvalesen itu adalah adanya kita bilang lah begitu kekebalan pada darah orang diberikan pada kita misalnya kan. Bagaimana itu? Ya tadi dalam artian itu terbatas itu punya orang kok. Tapi kalau pneumonia berat, pada saat pneumonia berat mungkin bisa kita coba. Pneumonia berat dikasih itu plasma konvalesen telah mengandung kekebalan, itu mungkin bisa berefek baik karena untuk menangkap daripada antigen yang ada di paru-paru. Tapi kalau kemudian kita berikan plasma konvalesen kepada kita, punya orang pada kita, ya itu nggak bermain karena memerlukan limfosit T memori. Jadi kalau ada satu antigen masuk, itu limfosit T memori memberikan pada antibodi kita. Nah, antibodinya kok begini, jadi lain. Cuman untuk sekedar membantu mungkin itu masih perlu satu penelitian lagi pada pneumonia berat ya. Masih perlu penelitian gitu ya berarti ya. Baik Dokter. Dr. Agus Hendrianto, silakan Dr. Agus. Halo. Bisa Dok, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya pertanyakan itu sebenarnya hal yang mendasar menurut saya ya. Apakah patofisiologi sama patogenesis orang dengan komorbid dan tanpa komorbid ini sama? Itu yang pertama pertanyaan saya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pertanyaan yang pertama itu tadi, itu nanti kan kita bisa menentukan langkah preventif dan promotif yang akan bisa ditelurkan di dalam kebijakan sehingga tidak membuat masyarakat atau dokter semakin panik ke depannya gitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dokter Taufik bisa menanggapi? Ya, terima kasih ya. Dokter siapa tadi? Haris ya? Dokter Agus Hendrianto. Jadi pertanyaannya tadi, apakah komorbid dan tambah komorbid sama gitu ya? Ya, secara patogenesis patofisiologinya beda Dok di antara itu. Ya, jadi tadi kan kita mengatakan bahwa imunitas seluler sebagai dasar daripada infeksi SARS-CoV-2 karena ada droplet infection toh. Imunitas seluler pada orang dengan komorbid itu terbentuk bagus nggak? Ada nggak? Kalau dia misalnya kurang, ya berarti akan terjadi lebih berat. Ya seharusnya memang komorbid akan lebih berat. Jadi lebih berat karena kesalahan penyakitnya bukan karena SARS-CoV-2-nya. Ya, influenza misalnya bisa berat karena kesalahan komorbidnya. Jadi kalau dari teori tadi kita tidak takut pada SARS-CoV-2, yang kita takutkan adalah tadi komorbid atau usia kita mampu nggak membentuk imunitas seluler yang baik. Jadi kita kayak influenza aja beda ya, efeknya bagaimana. Ya kemudian di sini tadi yang paling ini bukannya
yang paling penting adalah usia lanjutnya. Jadi komorbid itu misal punya penyakit jantung, punya penyakit darah tinggi, punya penyakit ginjal, punya penyakit diabetes, sebenarnya dia masih mampu, malah HIV/AIDS pun masih mampu untuk imunitas seluler ya. Kemampuan mungkin kurang pada antibodi, tapi kan antibodi tidak berefek. Jadi imunitas seluler ini yang masih mampu mereka. Sehingga kematian itu saya katakan sekarang bukan saat pada waktu pandemi awal itu viral load memang tinggi. Sehingga berpengaruh. Tapi pada sekarang ini kita nggak bisa bilang nggak sama viral load sekarang dengan viral load Januari, Februari, Maret untuk dunia ini dan juga untuk Indonesia harusnya. Ya, sama aja begitu. Jadi sekarang ini bukan masalah viral load, tapi masalah memang dia mati karena penyakit jantungnya, bukan karena penyakit COVID-nya. Mati karena diabetesnya, komplikasi kemana-mana, bukan karena COVID-nya. Kecuali pada saat awal dan terutama adalah di Cina itu. Begitu ya. Ya, terima kasih dokter. J. Ya. J. Mohon maaf, beberapa- pertanyaan Monggo. yang kedua itu belum ya. Monggo dok, Apalagi tadi? pertanyaan yang kedua. Dokter Agus pertanyaan kedua. Berarti kan begini dok, pertanyaannya. Ya. Berarti kalau kita sudah tahu bahwa itu sangat bergantung pada imunitas seluler dari penderita ya, agent dalam hal ini ya. Itu host ya dalam hal ini ya. Berarti tentunya kita harus melakukan pendekatan untuk tindakan profil promotif kuratif terhadap masyarakat sehingga mereka menyadari bahwa penyakit ini sebenarnya tidak berbahaya pada pada non komorbid, tapi justru berbahaya pada pada yang komorbid dengan respon imunitas yang mungkin kurang bagus. Nah, itu mungkin sebaiknya oleh pemerintah disosialisasikan sehingga masyarakat atau dokter di sini jadi tidak panik, tidak overprotektif terhadap dirinya, sehingga karena saya lihat selama ini kayaknya belum ada sosialisasi yang jelas tentang itu begitu. Terima kasih. Terima kasih Dr. Agus. Tentu ini kan kita memang berbagai perspektif ya, artinya Dr. Taufik menyampaikan perspektif beliau, setelah tentu juga akan ada barangkali perspektif lain juga. Tidak apa-apa, ini kan memperkaya perspektif kita. Sedikit tambahan barangkali. Jadi tadi kalau begitu tadi kan dengan tadi saya bilang bahwa komorbid tidak mematikan itu kan, yang mematikan SARS-CoV tidak mematikan, komorbid mematikan kan. Komorbid yang udah usia lanjut berarti, yang perlu diperhatikan tuh untuk Indonesia dikatakan usia lanjut itu kalau menurut WHO itu 69 tahun, tapi saya potong ke bawah aja 65 tahun. Nah itu usia di atas 65 tahun. Kalau di bawah 65 tahun walaupun punya komorbid, kita jangan takut. Karena apa? Masih bisa membentuk imunitas seluler. Tapi kalau udah tua banget itu nggak ada SARS-CoV-2 pun dia meninggal. Cuman kalau ada mungkin lebih buruk lagi. Jadi yang perlu diperhatikan mungkin oleh pemerintah kalau dia mau semua yang telah melewati life expectation untuk Indonesia di atas 65 tahun itulah yang diperhatikan. Kalau yang di bawah itu ya silakan aja untuk lebih santai. Ya, terima kasih. Ini berbagai perspektif ya Dr. Agus ya. Jadi tidak apa-apa itu memang kan semua berbagai perspektif. Kalau seandainya COVID ini tidak berbahaya misalnya ya. Nah sekarang orang-orang yang punya komorbid itu apa sudah meninggal kalau memang tidak berbahaya gitu loh. Jadi kan memang dia punya komorbid, tapi seandainya tidak ada COVID ini, tidak ada wabah ini, kan belum tentu dia meninggal sekarang. Ya kan? Logikanya baik. Itu. Jadi Bang Taufik, sorry Bang Taufik. Monggo, tadi sudah tidak sabar. Terima kasih. Monggo. Biar puas nih Dokter Eri. Siap, monggo J. Ya, puas Bang Taufik. Jadi itu kan dikatakan kenapa komorbid itu pada saat COVID-19 kok banyak yang meninggal gitu. Berarti kan SARS-CoV-2 itu kan berefek dan komorbid juga berefek begitu ya. Iya, di otopsi juga rusak organnya loh, Dok. Ya kan? Secara otopsi. Ya. Secara otopsi ya, yang kemarin begitu. Secara otopsi rusak organ pada orang-orang yang udah mati, entah matinya karena COVID atau bukan kan gitu. Yang jelas adalah tadi pada saat kita tidak memperhatikan viral load itu berpengaruh dia. Jadi banyaknya virus yang masuk. Kalau dia misalnya pada saat awal pandemi dulu, misalnya di kemarin kan,
sampai dengan bulan Maret April lah kita bilang kita bisa terima itu bahwa komorbid adalah akibat SARS-CoV-2 kan dengan pada pasien komorbid akan menyebabkan kematian banyak, itu bisa kita terima. Tapi pada saat sekarang misalnya dikatakan kenapa mati karena punya penyakit diabetes, itu jadi pertanyaan itu. Kenapa? Karena viral load telah rendah. Dan itu tidak identik dengan penemuan RT-PCR yang meningkat. Ini banyak nih ketemu di Jawa Timur nih. Itu sekarang karena pemeriksaannya banyak. Dulu misalnya sedikit, sekarang cepat. Sekarang sudah 10.000, 20.000 ya. Banyak kita temukan lah dia. Kemudian dia mati ya. Mati. Jadi orang-orang punya komorbid kita bilang lah di Indonesia itu 55 sampai 64 dan lebih daripada 65 tahun itu ada komorbid di situ. Kita bilang karena ada komorbid pada orang dengan umur 56 tahun. Belum tentu. Karena ada COVID-nya, belum tentu, mungkin penyakit lainnya dan mungkin penyakit dia sendiri. Bukan karena SARS-CoV-2. Tapi karena mungkin kalau kena COVID belum meninggal dong. Karena yang meninggal kena COVID kita bilang viral load-nya nih kita setuju nggak pada sekarang ini viral load telah menurun. Karena kalau kita misalnya setuju itu, maka kita nggak bisa lagi bilang bahwa karena SARS-CoV-2, kalau kita bilang sekarang masih sama kayak yang dulu loh, pada bulan Januari, Februari, Maret, April masih tinggi loh, seperti kata WHO begitu. Ya udah, kalau ada komorbid akan cepat meninggal karena viral load masih tinggi. Iya. Viral load telah rendah, ya hanya tergantung komorbidnya lah. Ada nggak ada SARS-CoV-2 dia akan meninggal, itu terjadi pada usia di atas 65 tahun. Karena itu yang WHO katakan bahwa sekarang pandemi kedua, second wave kedua, dia bilang begitu. Ya itu benar nggak begitu? Yang ditemukan adalah banyaknya kasus yang ditemukan. Waktu itu juga misalnya sudah ditemukan. Bukan nggak ditemukan, nggak diperiksa. Sekarang dia bilang ada lagi, atau nggak dilaporkan. Mungkin begitu ya. Siap, terima kasih dokter. Ya. Ini kapan-kapan diteruskan lagi lebih mendalam lagi lah Bu ya. Baik. Pak